Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kembali lagi tentunya di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Wargi Jabar, perhelatan PON 20 Papua 2021 tinggal menghitung hari. Persiapan dan pelatihan pun sudah dilakukan dengan maksimal. Provinsi Jawa Barat akan mengikuti 37 cabang olahraga dengan jumlah kontingen 1.239 orang. Terdiri dari 770 orang atlet dan 394 orang manajer dan official. Jabar pun menargetkan 164 medali emas dengan harapan dapat mempertahankan gelar juara umum. Bagaimana dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap PON ke-20 Papua ini? Telah hadir di tengah-tengah kita tentunya Kepala Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Bapak Asep Purwantoro. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Salam olahraga Pak. Salam olahraga Jabar Juara. Luar biasa Jabar Juara. Baik, bagaimana Pak? Kita ngobrol-ngobrol tentang PON yang tentunya juga tinggal menghitung hari nih Pak. Persiapannya seperti apa Pak? Baik, tentunya bahwa Provinsi Jawa Barat untuk kesiapan PON ini bukan hanya sekarang, tapi sudah mulai dari tahun 2019 bahkan 2020 sudah siap. Oh oke, Ya. dari 2020? Sudah siap. Bahkan Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur, melalui Dispora Jawa Barat itu telah menggulirkan dukungan, terutama bahwa kegiatan PON ini tidak langsung ditangani oleh pemerintah provinsi, tapi pemerintah provinsi melalui Dispora itu punya stakeholder yang namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Barat. Kita punya mitra, artinya yang melaksanakan teknis di lapangan untuk perang dan sebagainya adalah KONI. Oke. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan hibah untuk pelaksanaan tersebut. Itu persiapan itu dimulai dari tahun 2020 sudah mulai. Hanya pada pertengahan itu terjadi COVID yang sangat dahsyat sekali sehingga betul. pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui KONI juga melakukan refocusing. Refocusing. Yang tadinya dana buat olahraga wayahnya ya Pak kalau bahasa Sundanya gitu ya, dialihkan dulu untuk penanganan COVID seperti itu. Artinya tidak semuanya. Dari 100% itu dari 300 miliar itu 164 dikembalikan lagi untuk penanganan COVID. Jadi artinya insan olahraga juga sadar bahwa ini sedang kondisi bencana, betul. Sehingga tetapi pembinaan tidak terhenti terus, walaupun ada refocusing terus, dan sampai dengan saat ini. Walaupun di refocusing tapi kualitas mah tetap ya Pak? Tetap. Harus ya Pak ya? Karena pemerintah provinsi melalui Dispora selalu memantau, karena ketika memberikan dana hibah, tentunya ada usulan-usulan, seleksi, ada pelatda, kesiapan dan sebagainya, sarana prasarannya kita pantau terus, termasuk sampai dengan hari ini. Jadi intinya setelah refocusing tahun 2020, digulirkan lagi tahun 2021 sebesar hampir 254 miliar lah persiapan tersebut, dan tentunya kita pantau akan lebih siap lagi karena tahun 2020 kita sudah melaksanakan pelatda, ditambah dengan 2021 sampai dengan September ini kita sudah siap. Nah bahkan pemerintah provinsi ini kita telah melaksanakan rapat kesiapan tanggal 1 Agustus 2021 itu di Gedung Nusantara 5 di Senayan, Jakarta dengan DPR. Termasuk juga dengan Kementerian Olahraga, dengan Ketua KONI. Jawa Barat termasuk provinsi yang sangat siap untuk PON ini, sangat siap sekali. Jadi di Indonesia ini hanya 3 yang sangat siap. Satu, Jawa Barat tentunya yang mau jadi Jabar Juara itu. Kedua, DKI. Dan ketiga, Jawa Timur. Sudah siap, saya kira seperti itu. Jadi hasil bahwa PON kita sangat siap. Hanya mungkin nanti strategi seperti apa, nanti yang bisa menjelaskan itu KONI, dan sekarang ini ketua kontingennya langsung ditangani oleh Pak Sekda. Nanti Pak Sekda bisa menjelaskan seperti apa
taktik strategi di sana, termasuk kita kan ada di 5 kabupaten kota. Betul. Itu sudah dipersiapkan di sana semuanya. Oke. Nah, berdasarkan monitoring tadi Pak, kan bekerja sama atau stakeholdernya adalah KONI Pak. Berdasarkan pantauan atau monitoring terkini ini seperti apa atlet-atlet kita nih? Apakah sudah ready 100% gitu untuk bertanding di Bumi Cenderawasih nanti gitu? Saya kira sudah siap, sudah sangat siap, karena memang sudah dipersiapkan dari jauh hari, dari tahun 2020. Bahkan kita dibantu oleh paguyuban warga Sunda, Jawa Barat yang ada di Papua. Ada di sana. Ada ya? Ada. Dia akan membantu pelaksanaan, artinya mendukung di mana tempat-tempat yang bagus, tempat penginapan dan sebagainya melalui paguyuban. Jadi seperti membantu untuk survei dulu ini tempat yang bagus untuk teman-teman beristirahat gitu ya. Ini tempat yang asik buat makan-makannya mungkin gitu ya. Atlet kan makanannya juga harus beda ya Pak? Ya beda, karena kalori harus dihitung. Betul. Beda dengan wisata, asal dimakan aja nggak bisa itu. Terutama atlet-atlet seperti binaraga itu nggak bisa sembarangan, harus dipantau terus. Mungkin paguyuban Sunda yang ada di Papua tadi mungkin mewakili kita yang tidak bisa berangkat ke Papua mungkin ya Pak ya? Betul. Menjadi pendukung di sana. Pak Asbur, beberapa kali sempat ditunda nih PON ini kan. Nah, bisa diceritakan tidak Pak bagaimana sih Jabar menyikapi penundaan tersebut gitu Pak? Saya kira tadi sudah saya katakan bahwa penundaan itu tidak jadi permasalahan. Karena Jabar itu sudah siap dari tahun 2020 dari segi anggaran dan sebagainya. Bahkan tadi di refocusing juga siap. Sudah siap, walaupun di refocusing sudah siap. Tapi artinya di refocusing tidak seluruhnya. Sekitar sekitar 50% lah. 50% di itu. Tapi siap. Karena memang pembinaannya itu tidak hanya di Jawa Barat saja, itu di Korea juga. Di Korea. Di Korea juga. Jadi memang dengan Korea itu sudah ada kerjasama dari dulu pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Korea itu. Apalagi dengan 2021 itu penundaan tidak ada permasalahan. Kita siap. Walaupun ada penundaan tapi tetap Jabar mah selalu siap. Dan selalu untuk jadi juara ya. Mengenai fasilitas Pak yang diberikan nih untuk para kontingen kita Jawa Barat di Papua seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan mungkin? Mungkin secara detail nanti akan dijelaskan oleh KONI. Karena kami pun di sini akan memantau sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani antara Pak Kepala Dinas dengan Ketua KONI. Apa saja sih nanti? NPHD itu apa Pak? Naskah Pemberian Hibah Daerah. Itu artinya pemerintah yang tadi melalui stakeholder silahkan untuk dilaksanakan PON ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Jadi kita hanya di provinsi, terutama di Dispora akan memantau, mendukung, termasuk apakah sudah sesuai belum. Kita monep, semua cabur kita lihat. Termasuk juga Pak Sekda dalam akhir hari ini semua dikunjungi semuanya. Semua cabur dikelilingi gitu. Dikelilingi dan dikunjungi, diberi motivasi oleh Pak Sekda dengan Pak Gubernur. Bahwa kemarin pada hari Rabu kemarin Pak Gubernur itu sempat meninjau sepak takraw dengan renang polo air di UPI. Pakai motor, bahkan sampai pakai motor Pak Gubernur itu luar biasa dengan Ibu. Dilihat sampai di mana, sejauh mana kesiapannya termasuk kesehatan. Kalau saya tidak salah juga di Instagramnya juga beliau juga sempat bermain sepak takraw ya. Betul, bermain sepak takraw dengan Lena Leni itu yang udah di Asia Tenggara terbaik. Selama ini Pak, setahu Bapak nih kira-kira atlet atau lines up untuk atlet yang diberangkatkan ke Papua siapa aja sih Pak? Seperti gimana misalnya? Kira-kira siapa yang atlet yang misalnya udah berkiprah di di olahraga lain, misalnya di Olimpiade yang ikut juga, ada yang ikut nggak sih Pak? Itu kemarin Windy Cantika itu ikut lagi. Lalu dari Dayung kemarin Melani Putri juga ikut.
Tapi terus juga ada Hanifan juga ya, Hanifan, dari pencaksilat ya. Mantan Asian Games, SEA Games pada ikut rata-rata. Oke, Agus Prayogo kalau nggak salah juga ya. Mungkin terakhir lah Agus Prayogo mungkin tahun ini. Tapi mudah-mudahan masih bisa mendulang emas lah dari nilai jarak jauh itu. Oke. Nah, untuk atlet yang berprestasi nih Pak, seperti apa telah berjuang nih di PON ke-20 nanti dan ternyata insya Allahnya ya dan alhamdulillah juga nih kalau misalnya benar-benar jadi juara umum nih. Harus juara umum. Umum nih ya. Harus juara seperti umum. apa apresiasi yang diberikan kepada atlet-atlet kita yang telah berjuang mengharumkan nama Jawa Barat nih Pak? Oke, baik. Jadi pemerintah provinsi terutama Pak Gubernur sangat konsen sekali terhadap para atlet berprestasi. Bahkan kemarin pun ketika Windy Cantika dapat medali perunggu, itu kan langsung telekonferensi, langsung telepon langsung. Baik yang tidak mendapat asal Jawa Barat tidak mendapat medali atau medali, beliau langsung kontak. Bahkan kemarin ketika Paralimpiade itu ASN kita Hari Susanto dan satu lagi Depa itu dapat medali emas. Itu Pak Gubernur langsung telepon ke sana, langsung ke Tokyo telepon, dan alhamdulillah akan diberikan penghargaan lah, hanya belum berapa-berapanya, kecuali yang Windy Cantika kan sudah kemarin nilainya sekitar 300 juta berapa lah. Nah begitu pula untuk PON, untuk PON sudah terpikirkan, artinya ketika nanti apalagi juara umum harus, dan yang mendapat medali emas, perak maupun perunggu akan diberikan penghargaan secara finansial, dan mudah-mudahan dan nilainya minimal sama, kalau bisa lebih pada saat PON 2016 di Jawa Barat. Oke. Minimal sama atau lebih? Lebih, harus syukur lebih ya. Oh iya. Tapi nilainya belum tahu ya, belum nanti itu. Tapi sedang dihitung lah dengan kondisi COVID. Tapi Pak Gubernur yakin akan lebih memikirkan para pahlawan yang sedang berjuang di sana dalam kondisi COVID ini. Karena kan tidak mudah juga ya Pak, kalau saya lihat, aduh gila, itu kayak pelatihannya dari mulai pagi sampai malam gitu, dan itu terus gitu, apalagi pelatda gitu ya. Belum dibayangi dengan COVID. Oh iya, berat. Betul. Karena beberapa kali juga para atlet kita yang sedang pelatda juga ada yang terkena, tapi cepat sih pemulihannya, recovery-nya sangat cepat karena memang kondisi fisiknya kan baik rata-rata atlet, apalagi sudah tingkat nasional. Mantap. Oke Pak, mungkin menutup perjumpaan kita nih untuk di podcast Juara episode kali ini, mungkin apa yang akan disampaikan nih dari Pak Aspur untuk kontingen Jawa Barat dan wargi Jawa Barat? Silakan Pak. Barangkali untuk kontingen Jawa Barat yang paling penting adalah menjaga kesehatan, menjaga prokes, karena tidak menutup kemungkinan pada saat kondisi di Papua itu di tempat jauh ya dari kita, kondisinya belum tahu persis, sehingga diharapkan harus sehat lah, karena apa artinya di sini sudah dengan latihan hebat, dengan persiapan yang matang, ternyata sampai di sana tidak menjaga prokes. Ya, kalau misalnya ada COVID kan kita tidak tahu. Betul. Nah, namun demikian, tim Labkes Jawa Barat juga sudah standby di sana. Jadi setiap saat sudah untuk hal-hal yang tidak diinginkan, kita cek terus, update terus melalui Labkes tersebut. Dan barangkali untuk masyarakat Jawa Barat, tentunya mohon doa restunya, dukungannya, tentunya walaupun sehebat apapun tanpa doa, dan dukungan dari warga Jawa Barat tentunya tidak ada artinya. Dan satu kebanggaan juga apabila Jawa Barat menjadi juara umum, itulah kebanggaan dari masyarakat Jawa Barat sebagai Jabar juara lahir batin, saya kira. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Tentunya untuk PON 20 Papua, Jabar juara. Jabar juara. Oke, Pak Asep Purwantoro, terima kasih tentunya sudah berbincang-bincang di podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Semoga nanti kita ketemu lagi, kita update lagi informasi-informasi lain, tentunya dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Terima kasih waktunya. Baik, tentunya untuk wargi Jabar, terima kasih sudah menyaksikan podcast Juara. Saksikan terus tentunya
podcast Juara ya di Spotify ataupun di Jabar Prof TV. Saya Yudi Raven pamit. Saya tutup dengan satu pantun karena ini PON 20 Papua kayaknya sangat relate banget sama pantun ini ya. Oke, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara, Jabar Pro bersuara.